Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Ilmiati dengan NPM 234120053 dari kelas Akuntansi 23A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu perdagangan internasional. Sebelum lebih jauh pembahasan kita perlu tahu dulu apa itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah aliran barang dan jasa antara negara-negara yang melibatkan ekspor dan impor. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk memaksimalkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan keahlian mereka. Sebenarnya apa sih keuntungan dari perdagangan internasional itu? Keuntungan dari perdagangan nasional yaitu yang pertama, peningkatan ekonomi global, di mana perdagangan memungkinkan negara-negara untuk saling memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka dan meningkatkan pertumbuhan global. Kemudian yang kedua, keberagaman produk. Perdagangan internasional memungkinkan konsumen untuk memiliki akses ke berbagai jenis barang dan jasa dari berbagai negara. Kemudian yang ketiga, peningkatan efisiensi. Negara-negara dapat mengesampingkan produksi barang yang lebih mahal dan mengimpor barang yang lebih murah dari negara lain. Nah, selain keuntungan, perdagangan internasional ini memiliki hambatan. Apa sih hambatan dari perdagangan nasional? Yang pertama itu hambatan tarif bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan saat mengimpor barang dari negara lain. Kemudian hambatan non-tarif, regulasi dan persyaratan teknis yang rumit dapat menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari perdagangan internasional? Di sini ada organisasi perdagangan internasional, yaitu yang pertama WTO, World Trade Organization, adalah organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan antara negara-negara anggotanya. Kemudian yang kedua, IMF, International Monetary Fund, adalah organisasi yang mendorong kerjasama ekonomi global dan stabilitas mata uang internasional. Kemudian ada juga World Bank. Bank Dunia menyediakan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk proyek pembangunan. Perdagangan internasional itu terdapat dampaknya, yaitu dampak terhadap perekonomian, yaitu perdagangan internasional dapat memberikan dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup. Namun juga ada dampak negatifnya seperti ketimpangan perdagangan dan dependensi ekonomi. Nah, apa sih hubungan antara perdagangan nasional dan pertumbuhan ekonomi? Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan, yaitu ekspor dan impor. Maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Tambunan dalam Kris Haryanto dan Hartono pada tahun 2007 menyatakan pada awal tahun 1980-an Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa ekspor promotion. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan. Nah, perdagangan internasional itu gimana sih
perkembangannya untuk kedepannya. Perdagangan internasional di tahun 2021 mengalami peningkatan akibat dari berbagai kebijakan. Berbagai negara yang memberikan doping kepada perekonomian seperti insentif dan subsidi. Dalam hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut dapat dilakukan oleh negara-negara namun dengan peraturan yang sangat ketat, sebagaimana termuat dalam berbagai perjanjian di World Trade Organization. Oleh Profesor Vincenzo Zenkovic bertajuk International Trade After the COVID-19 Pandemic. Menurutnya dalam beberapa tahun ke depan, perekonomian pada berbagai negara hanya akan bertahan dengan ditopang oleh kebijakan tersebut. Tadi yang bisa saya sampaikan, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.